Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh rekan-rekan dimanapun Anda berada. Dan selamat datang pada perkuliahan online kita pada pertemuan kali hari ini. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai teori konsumsi. Yang dimaksud dengan teori konsumsi ini adalah teori yang menjadi dasar berbagai macam kajian dalam cabang ilmu ekonomi. Sebenarnya dalam prakteknya, teori konsumsi menjelaskan bagaimana perilaku individu dalam perekonomian itu sendiri. Dan bagaimana juga memberikan gambaran bahwa dasar untuk perilaku konsumen itu sendiri dan pola pikir individu atau pola pikir konsumen dalam melakukan suatu konsumsi. Jadi secara singkat bahwa teori konsumsi ini mengartikan bahwa mengurangi nilai barang atau jasa yang digunakan pada saat tertentu. Kita lihat dari pembahasan teori konsumsi ini, yakni dibagi menjadi jenis pengeluaran. Yang pertama adalah pengeluaran pemerintah, yang kedua adalah pengeluaran rumah tangga. Kalau pengeluaran pemerintah ini berkaitan tentang beban atau biaya yang dikeluarkan atau dianggarkan pemerintah dalam operasional pemerintahan atau dalam operasional ketatanegaraan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga itu adalah beban atau biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individual maupun pihak-pihak swasta dalam melaksanakan aktivitas produktivitas. Itu adalah pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga. Saya ulangi lagi, pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran atau beban atau biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam operasional pemerintahan maupun ketatanegaraan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga itu berkaitan tentang eh, biaya atau beban yang dikeluarkan oleh individual maupun pihak swasta dalam aktivitas produktivitas. Itu adalah perbedaan dari pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga. Nah, sekarang kita lihat dari pengertian konsumsi sendiri. Konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Atau konsumsi ini bisa dikatakan sebagai kegiatan mengurangi nilai barang atau mengurangi nilai manfaat atas barang dan jasa. Jadi kita lihat secara ringkas saja bahwa konsumsi ini yang seperti saya jelaskan dari awal, bahwa konsumsi merupakan kegiatan atau aktivitas yang mengurangi nilai manfaat atas barang tersebut atau nilai manfaat yang akan kita gunakan. Itu adalah konsumsi. Kita lihat dari konsumsi sendiri, itu tidak lepas dari yang namanya pengeluaran konsumsi personal. Pengeluaran konsumsi personal ini adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh biaya dikeluarkan secara individual atau rumah tangga untuk membeli barang baik barang tahan lama maupun barang tidak tahan lama. Jadi pengeluaran konsumsi personal ini yang berkaitan dengan pengeluaran rumah tangga adalah beban atau biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau menggunakan barang tersebut dalam aktivitas produktivitas. Itu adalah pengeluaran konsumsi secara personal. Nah, kita lihat dari pendapat teori konsumsi menurut Keynes bahwa ada hubungan antara pendapatan disposable atau disposable income dengan konsumsi. Apa sih hubungan antara kaitan dari dua kata ini? Yakni adalah konsumsi saat ini atau current consumption. Itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable. Kenapa demikian? Pendapatan disposable atau disposable income ini adalah pendapatan yang siap digunakan untuk konsumsi. Kapan dikategorikan pendapatan sebagai pendapatan disposable atau pendapatan yang siap digunakan apabila pendapatan kita sudah dikurangi nilai pajak. Contohnya, kita memperoleh gaji 5 juta rupiah, itu masih dikategorikan sebagai pendapatan, belum pendapatan disposable. Kalau dikatakan dikatakan sebagai pendapatan disposable apabila sudah dikurangi nilai pajak. Misalkan dikenakan pajak 10%, maka sisa pendapatan disposable adalah 4.500.000 rupiah. Karena 5 juta 10% kan 500. Jadi 4 juta 5 juta dikurang 500 menjadi 4.500.000.
Jadi pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap digunakan konsumsi dan setelah dikurangi pajak. Seperti yang saya contohkan tadi, pendapatan secara keseluruhan dikurangi nilai pajak, maka didapatlah pendapatan disposable. Dan pendapatan disposable ini bisa digunakan sebagai pendapatan yang siap untuk dikonsumsi. Oke, kita lanjut di sini. Ada pendapatan perorangan. Nah, di sini yang saya sebut tadi ya. Bagaimana kita mendapatkan disposable income atau pendapatan disposable? Di sini kita lihat pendapatan perorangan atau personal income dikurangi dengan pajak pribadi sama dengan disposable income. Dengan kita rumuskan adalah Y sebagai pendapatan personal dikurangi pajak tax sama dengan YD. YD ini adalah disposable income atau pendapatan disposable dan bisa disebut dengan pendapatan yang siap dikonsumsi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi lagi, Y ini adalah pendapatan perorangan atau pendapatan yang dihasilkan atau yang didapatkan oleh seseorang setelah dikurangi pajak, maka didapatlah pendapatan disposable. Pendapatan disposable ini adalah pendapatan yang siap untuk dikonsumsi atau digunakan. Itu adalah rumusnya. Yang kedua adalah disposable income. Nah, disposable income ini adalah dikurangi dengan konsumsi. Ada hubungan pendapatan dengan konsumsi lagi. Apa sih hubungannya? Akan menghasilkan nilai saving atau tabungan. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi. Maka kita kurangi dengan konsumsi atau dengan C. Lah, tadi kita sudah memperoleh konsumsi sebesar 4 juta, kita sudah memperoleh pendapatan disposable sebesar 4.500.000, maka beban hidup kita adalah sebesar 3 juta, maka tersisa 1.500.000, maka 1.500.000 yang dimaksud dengan saving. Maka disposable income dikurangi konsumsi sama dengan personal saving atau tabungan seseorang. Ini adalah rumusnya. Jadi kita lihat dari sini ya. Di sini kita dapat memahami kasus yang tadi bahwa pendapatan seseorang ini bisa dikatakan tadi dengan dengan Y dan pajak pribadi tax Y dikurang tax dikurang sama dengan pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi. Misalkan pendapatan seseorang adalah Rp1.000 dikurangi pajak pribadi 50.000, maka pendapatan yang siap untuk dikonsumsi adalah 950.000. Setelah kita dapatkan pendapatan disposable itu 950.000, maka kita gunakanlah untuk konsumsi tadi. Kan pendapatan disposable ini adalah pendapatan yang siap dikonsumsi, maka kita gunakan untuk konsumsi sebesar 700. Maka tersisalah tabungan sebesar Rp250.000. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Ada hubungan pendapatan disposable dengan konsumsi. Di sini kita skip saja. Nah, di sini bisa dikategorikan bahwa hubungan pendapatan disposable dengan konsumsi yang lainnya adalah yang saving tadi, ini sama dengan YD dikurang C, ini sama ya, tapi rumusnya aja dibolak-balikan. Dan apabila tidak ada ikut campur pemerintah di dalamnya, maka Y ini sebagai kategori pendapatan disposable, tidak ada YD. Kalau yang di atas, karena ada campur tangan pemerintah, maka ada YD. Kalau yang rumus di bawah, karena tidak adanya campur tangan pemerintah, maka tidak ada YD, maka tidak ada nilai pajak. Misalkan gaji kita dikenakan adanya pajak, maka kita gunakan rumus yang di atas. Dan apabila kalau gaji kita misalkan tidak dikenakan pajak, maka digunakan rumus yang di bawah. Di sini kita lihat ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menggambarkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Nanti kita belajar mencari fungsi persamaan konsumsi. Sini adalah rumusnya C sama konsumsi sama dengan A tambah B dikali Y. Nah, kita lihat dari sini ada tugas. Nah, di sini ada beberapa contoh cara mencari fungsi konsumsi. Diketahui jumlah konsumsi sebesar 800 pada saat pendapatan sebesar Rp1.000 dan konsumsi sebesar Rp850 pada saat pendapatan Rp1.200. Tentukanlah fungsi konsumsi. Nah, kita ketahui ya, kalau rumus dari fungsi persamaan ini adalah C dikurang C1
dibagi C2 dikurang C1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1. Nah, seperti kita ketahui, jumlah konsumsi adalah 800 ini adalah C1. Ini adalah sebelum. Dan C2-nya adalah 850. C1-nya adalah 800. Nah, kita masukin. Sama dengan Y-nya apa? Y itu adalah pendapatan. Kalau C itu konsumsi. Nah, kalau Y ini adalah kosong. Y1 adalah 1000. Y2 adalah 1200. Y1 adalah 1000. Maka tentulah fungsi konsumsi. Bagaimana cara mencarinya? Baik, kita cari bersama-sama. Nah, kita lihat. Di sini tadi rumusnya adalah pertanyaannya, tentukanlah fungsi konsumsi. Diketahui jumlah konsumsi sebesar 800 pada saat pendapatan 1000. Dan konsumsi sebesar 850 pada saat pendapatan 1200. Tentukanlah fungsi konsumsi. Kita masukkan ke dalam rumus yang telah ditentukan. Nah, di sini ada rumusnya. Yang tadi C-nya sama dikurang C1 dibagi C2 dikurang C1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1. Nah, kita lihat C dikurang 800. 800 kita lihat dari sini ya. 800 ini adalah C1. C2-nya adalah 850. Dan Y1-nya adalah 1000. Y2-nya adalah 1200. Maka kita cek. C dikurang 800 dibagi 850. 850 adalah C2 dikurang 800. Ini ada di soal ya. C dikurang 800 dibagi 850 dikurang 800. Sama dengan Y dikurang 1000 dibagi 1200 dikurang 1000. Nah, maka kita kurangi dulu yang di bawah. C dikurang 800, pindah ke bawah. C kurang 800, Y dikurang 1000, kita pindahkan ke bawah, Y kurang 1000. Jadi 850 dikurang 800 adalah 50. 1200 dikurang 1000 adalah 200. Maka selanjutnya adalah kita salin silang. Kita sekali silang. 200 kali C, 200 kali 800, 50 kali Y, 50 kali 1000. Maka kita kali silang ya. Nah, di sini kita kali silang bahwa 200 dikali C, 200 dikali 800. Di sini dalam kurung C dikurang 800 kita turunkan dikali dengan 200. Ini akan kita kali silang. Nah, jadi saya coba kasih pen. Nah, ini dikali ini nantinya. Ini dikali ini. Dan ini dikali ini. Oke? Nah, di sini kita lihat Y dikurang 1000, maka dikali dengan 50. Nih, 50 kali Y, 50 kali 1000. Kalau kita lanjutkan saja, kita lihat dari sini. Caranya bagaimana? 200 kali C dapat 200 C. Maka 200 dikali 800 dapat 160.000. Y dikali 50 dapat 50 Y. 1000 dikali 50 dapat 50.000. Maka selanjutnya ada pindah ruas. Kita tinggalkan 200C ini, 200D ini kita tetap di sini, 200C ini tetap. Maka kita turunkan, maka negatif 160 kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan ke sini. 160-nya. Maka kalau dia pindah ruas menjadi positif. Jadi di sini 200C sama dengan 50Y dikurang 50.000 ditambah 160.000. Dari mana? 50Y ini, 50Y kita pindah ke bawah. Kita pindah ke bawah. Kita pindah ke bawah dan 160.000 karena di luar sama dengan maka kita pindah ruas. Kalau negatif pindah ruas menjadi positif. Yang awalnya adalah negatif menjadi positif karena dia pindah ruas. Maka 200C sama dengan 50 kurang Y dikurang 50.000 ditambah 160.000. Maka kita carilah. Bagaimana carinya? Maka kita cari ini dulu. 200C turun ke bawah, 50Y turun ke bawah, maka ini dicari. Negatif 50 ditambah 160, maka diperolehlah
110. Maka 200C sama dengan 50Y ditambah 110. Dan bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah 50 dibagi 200C adalah 0,25Y. 110 dibagi 200 dapat 550. Maka hasil dari fungsi persamaan konsumsi adalah C sama dengan 0,25Y ditambah 550. Nah, ini bisa dipahami ya, bahwa 0,25Y ini didapatkan dari 50 dibagi 200 dan 550 ini adalah 110 dibagi 200. Jadi hasilnya adalah C sama dengan 0,25Y ditambah 550. Bisa dipahami? Dan coba silakan saudara kerjakan soal yang terbaru mengenai tentang fungsi persamaan konsumsi, dan apabila ada kendala boleh kita diskusikan. Silakan kita diskusikan di grup WA. Jadi kita tidak banyak-banyak ya supaya dapat dipahami terlebih dahulu, maka kita pelajari ini untuk mempelajari step berikutnya. Silakan dikerjakan dan diserahkan pada link GCR yang telah disediakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh partisipasi saudari. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.